Bagaimana sikap kita menyikapi pernyataan seorang tokoh yang mengatakan bahwa dakwah salafi wahabi adalah pintu kepada terorisme. Nah, bagaimana dengan seruan sebagian da'i agar kita melepas cadar dikarenakan fitnah yang terjadi? Oke. Ya. Ikhwah, ini bukan baru terjadi ya. Bukan baru terjadi. Tuduhan pada salafiyah, wahabiyah dan lain-lain adalah tuduhan kepada dakwah, tauhid dan sunnah. Bukan baru terjadi zaman ini. Dari zaman dulu terjadi. Mereka yang menyerukan kepada kemurnian tauhid, kemudian sunnah, pastilah dicela dan dituduh dengan nama wahabiyah. Dan itu kemuliaan buat kita. Hakikatnya kemuliaan buat kita. Ya. Cuman demikianlah para ahlul bid'ah yang mindset dan akalnya, pertimbangan akalnya ini kusut dan rusak, nggak jelas. Ntar kalau kita lagi mengingkari pemberontakan dan celaan kepada penguasa, kita seru kepada sabar, dengar, taati penguasa, kita dibilang penjilat penguasa. Wahabi penjilat penguasa, antek aparat. Ya salah. Tapi giliran ada terorisme dibilang salafi wahabi bawa teroris. Jadi yang benar yang mana nih? Kita teroris apa penjilat nih? Maksudnya, kok conclusionnya kontradiksi 180 derajat? Karena nggak mungkin penjilat neror, nggak mungkin. Iya nggak? Waktu kita mengingkari pemberontakan, mengingkari kerusuhan dan lain-lain, itu habis kan dikatanya apa? Dituduhnya apa? Penjilat, ya Sam, dibagi berapa ya sama Jokowi? Katanya begitu, habis. Kita habis. Habis. Sekarang giliran terjadi terorisme, dibilang salafi juga yang ngajarin. Lah, lu bagaimana? Jadi salafi ini penjilat pemerintah? Apa teroris? Yang benar yang mana nih? Ngaco nggak mindset. Dan kemudian ini pendapat dari seorang tokoh, ya Allah. Dan ini kita sayangkan ya. Ini nggak mewakili. Yani banyak unsur-unsur di bawahnya tidak terwakili oleh pendapatnya. Banyak yang kecewa. Anda yakin kita berhusnuzon kepada kelompok itu. Banyak yang kecewa dari pendapat-pendapat nih tokoh ketuanya ya. Allah yahdi, semoga Allah. Nggak mewakili pendapat para pengikutnya sama sekali. Oke? Karena apa? Karena seseorang nggak mesti dokter lah, apalagi dokter dari Timur Tengah seperti dia, dokter dari negeri yang memfasilitasi dakwah salafiyah juga. Nggak tahu terima kasih nih orang benar-benar. Nggak tahu terima kasih nih orang benar-benar. Sekarang celak-celak salafi dan lain-lain. Ada Syekh Azhar dulu datang sini, oke? Dia minta-minta, beliau tolonglah diterima. Kader-kader kami di Al-Azhar, soalnya pada ke Saudi nanti pulang jadi Wahabi berjenggot. Oh Allah, dia ini lulusan sono. Begitu nih orang, videonya kesebar. Seculas itu nih manusia, seburuk itu mentalnya. Anda juga lulusan Wahabi sih, lulusan Saudi sih, S3. Begitu loh. Sampai segitunya. Ya, Anda yakin orang-orang yang masih berakal sehat dari kelompok itu dan dari ormas itu malu akan ketuanya ini, malu. Kalau akalnya masih sehat ya. Kalau akalnya masih. Dan Anda yakin Anda husnudzon. Banyak orang-orang yang berakal sehat di barisan itu. Dan malu dengan sikap ketuanya ini. Kecewa dengan sikap ketua ini. Anda yakin? Itu nggak mewakili. Bukan pendapat seorang tokoh yang negarawan yang baik. Enggak. Ya. Ini pendapat seorang politikus culas saja yang suka curi-curi kesempatan. Kayak berubah. Dia pas lagi kejadian begini, kebenaran, sikat dia salafi. Pas kejadian begini, sikat salafi. Ini berangkat dari kelemahannya dan keputusasaannya menghadapi dakwah salafiyah. Nggak bisa lagi membantah dengan dalil, mati. Oke? Dan kemudian para pengikutnya pun lama-lama ikut ke dakwah salaf. Dakwah salaf terus berkembang dan berkembang, nambah banyak. Nambah ditekan, nambah banyak pengikutnya. Demikian dakwah yang hak sejak zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diazab kaum muslimin di Mekah 13 tahun. Apa berkurang pengikutnya? Enggak, nambah banyak. Demikian yang terjadi di negeri ini. Dakwah salaf berkembang. Nah yang masuk mengikuti dakwah salafiyah ini dari mana? Dari kelompok mereka juga. Ini udah puyeng, kebakaran jenggot, putus asa, nggak punya lagi dalil ilmiah. Apa aja dilempar-lemparin.
Ini lucu ini pendapat, lucu. Ya? Ya akhi, dakwah salafiyah dakwah yang diberkahi, bukan lain dakwah kita menyeru manusia kepada konsep dan metode beragama sebagaimana datang dibawakan oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh para murid-murid pertamanya, yaitu salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini adalah dakwah kepada sunnah yang hak, dan ini adalah syariah. As-sunnatu hiya syariah wa syariatu hiya sunnah, seperti kata Imam Barbahari rahimahullah. Sunnah adalah syariah, sunnah ini adalah syariah secara keseluruhan. Syariah ini adalah sunnah secara keseluruhan. Maka mencela dakwah sunnah, mencela dakwah salafiyah, hakikatnya mencela syariah itu. Berangkat dari kebenciannya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Tidak akan perkataan demikian diucapkan oleh seseorang yang masih ta'zim, mengagungkan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum, mikir-mikir untuk sampai kepada ucapan demikian. Mikir-mikir. Ya, menuduhkan yang tidak-tidak kepada dakwah salafiyah. Kita mengkafirkan, kita memusyrikan, kita membid'ahkan dan lain-lain. Ya akhi, dakwah salaf dari dulu menghukumi kufur kepada perkara yang kufur. Memang harus demikian. Menghukumi syirik kepada perkara yang syirik. Tapi apakah pelakunya langsung kita hukumi musyrik dan kafir? Tidak. Syekh Al-Albani rahimahullah ketika dituduhkan demikian, dakwahmu ini mengkafir-kafirkan dan memusyrikan manusia. Siapa bilang? Coba kau apabila melihat seseorang muslim minta-minta di kuburan kepada orang yang dikubur, apakah dia musyrik menurutmu? Iyalah musyrik. Dia telah mempersekutukan Allah? Iya, dia mempersekutukan Allah. Nah, kami bilang tidak. Kami bilang dia jahil yu'allam. No, dia orang yang jahil, perlu didirikan hujah, disampaikan ilmu. Dia yang langsung musyrikin. Yang menuduh salafi tukang kafir-kafirin dan musyrikin, mereka yang tukang musyrikin dan kafirin. Kita bilang muslim, awam. Tapi tidaklah yang syirik kita bilang gak syirik. Syirik. Kufur, gak boleh. Bid'ah ya bid'ah. Cuman apakah semua pelaku kesyirikan kita hukumi musyrik? Sehingga dia murtad dan halal darahnya? Tidak. Apakah semua pelaku kekufuran kita hukumi kafir yang telah murtad dari agama dan kita halalkan darahnya begitu? Tidak. Ada mawani', ada penghalang-penghalang. Apakah semua pelaku bid'ah kita hukumi mereka ahli bid'ah yang kita mesti hajar? Tidak. Ada awam-awam yang kita hukumi jahil dan kita uzur dengan kejahilan dan lain-lain. Tapi yang syirik ya kita hukumi syirik, nggak boleh mundur. Jangan kita bilang ini nggak ada error dan masih berada di atas. Syirik. Beda, kufur. Bukan pelakunya yang kita hukumi, kita menghukumi amalan dan perkataan. Adapun orang sepertinya ini yang mencela dakwah salafiyah kemarin ini. Mislu orang kayak dia la yu'dzar bil jahal, nggak layak kita kasih uzur dengan kejahilan. Ini mengatakan perkataan kufur, mencela dakwah salafiyah itu kufur ya akhi. Mencela syariah, mencela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menampakkan hakikatnya kebencian pada para sahabat, ketidakridhaan kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan apa yang mereka ajarkan. Sampai hati mereka ngomong begitu. Sampai hati dia ngomong begitu itu menampakkan kebencian yang ada di dalam hatinya itu. Dan bukan baru sekarang. Pencela-celaannya kepada sunnah dan bentuk syariah yang datang dari Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mencela-cela janggut dan lain-lain. Bukan lain, janggut adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arkhu al-liha, afu al-liha, di dalam banyak hadis-hadis. Apabila memang ia segen menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin dia mengatakan perkataan seperti yang dikatakannya, bahwa seseorang nambah panjang janggutnya nambah bodoh atau semakna demikian. Enggak mungkin sampai hati lidahnya ngomong demikian, enggak mungkin kalau emang dia ta'zim sama Rasul. Ini berangkat dari penyimpangan yang ada di dalam hatinya. Kita memberikan uzur pada kejahilan orang yang enggak tahu, kita kasih uzur. Tapi uzur pada kejahilan, qoyadnya, syaratnya di antara qoyad ikatannya nih, itu ayyakuna misluh mimma yu'dzar bil jahal. Orang kayak dia mantas dikasih uzur kejahilan. Tuh mesti itu. Nah yang kayak dia nih, mantas gak dikasih uzur jahil? S3 di Saudi.
Kalau yang kayak gitu kita masih kasih uzur kejahilan, bisa-bisa iblis alaihi laknatullah kita kasih uzur. Oh dia nggak tahu kali aturan taat sama Allah. Begitu lagi ntar kita kata. Awas, hulu di dalam uzur menyeret kepada irja. Dan kemudian hulu di dalam hukum menyeret kepada takfir. Oke? Nah ini yang terjadi seringkali dari sebagian saudara-saudari kita hulu di dalam uzur. Perkara-perkara tokoh-tokoh yang udah jelas penyimpangannya di dalam usul dan ngeyelnya ketika dinasehati dan diingkari masih uzur, tabayun. Ini uzur squad dan tabayun squad. Oke. Nah ini dia keseret ke arah irja. Ini yang dimaksud irja asri, irja modern tuh sebelah situ. Bahwasanya ujung-ujungnya mereka mau menghukumi error itu hanya ada pada error hati aja. Lidah mau berkata error, kufur, syirik, segimanapun nggak dihukumi error. Yang penting hatinya nggak error. Tuh, itu salah. Kaidah Ahlussunnah kekufuran terjadi dengan lidah, sebagaimana terjadi di hati, sebagaimana terjadi dengan amalan. Demikian juga keimanan harus meliputi ucapan lidah, keyakinan hati dan amalan. Demikian juga kekufurannya berarti. Nah yang kayak gini dikasih uzur nggak? Enggak udah. Nggak pantas dikasih uzur. Ya. Dan apakah fair? Yakni apa fair menghukumi dakwah salafiyah dibilang dakwah yang membuka kepada pintu terorisme? Ya akhi, siapapun kalau melihat kajian-kajian kita yang ada, siapa paling depan menyeru kepada keamanan, ketertiban, mengingkari bentuk-bentuk pemberontakan dan rusaknya keamanan, mesti saudara-saudara kita dari golongan Ahlus Sunnah yang berada di atas manhaj salaf, mesti mereka duluan yang ngomong. Cari di YouTube. Kajian-kajian yang menyuruhkan kepada taat kepada pemerintah, keamanan dan lain-lain, mesti kajian-kajian dari kaum salafiyah, dari orang-orang yang mengikuti manhaj salafus salih. Mesti mereka. Ada error dari beberapa orang yang mungkin seragamnya sama kita, mungkin seragamnya sama kita. Atau baca sebagian buku Muhammad bin Abdul Wahab tapi salah memahaminya. Apakah fair langsung dihukumi berarti dakwah salafiyah semuanya membawakan kepada pintu terorisme? Apa fair dan sehat akal demikian? Kalau kita lihat kaum yang kemarin bikin ribet, menyeru manusia kepada revolusi dan lain-lain, oke? Bikin rusak di bandara, bikin ribet, membangkang sama pemerintah, celah-celah dan memuji menyanjung-nyanjung ISIS di dalam khutbahnya yang banyak tersebar di YouTube. Tahu? Yang kemarin, yang akhirnya kelompoknya disikat 6 orang di tol itu, ingat? Oke? Nah kelompok itu, kalau kita mau lihat konsep beragamanya lebih condong kepada kita salafiyah yang anti bid'ah, atau lebih condong kepada mereka yang menuduh kita. Konsep beragamanya nih, gaya beragamanya nih kelompok itu, lebih condong kepada mereka yang banyak dengan praktek-praktek bid'ah, peringatan-peringatan bid'ahnya, atau lebih condong kepada kita salafiyah. Gaya beragamanya lebih condong kemana? Nah, tapi apakah fair? Kalau kita menghukumi berarti setiap kelompok yang gaya beragamanya demikian, Islam tradisional dan lain-lain seperti ini, oke, akan membawa kepada kerusuhan dan revolusi, bentrokan dengan pemerintah. Apa kita menghukumi demikian pada mereka? Hanya karena kerjaan satu kelompok oknum ini kita hukum rata pada mereka bahwasanya semua yang beraliran gaya berislamnya demikian berarti membawakan kepada kerusuhan. Apa begitu pendapat kita? Nah sekarang terjadi error dari beberapa orang yang dan mereka tidak di atas manhaj salafiyah. Kita dapat lihat pelaku-pelaku dan kemarin wanita yang melakukan penembakan dan lain-lain. Oke, di Mabes Polri. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga aparat kita dan para penguasa dan jaga para kaum muslimin. Oke? Wanita yang melakukan penembakan. Kelihatan dari jilbabnya juga, oke? Ini bukan orang yang sehari-hari pakai cadar, bukan. Enggak masuk antara jilbab sama cadarnya fals. Bro, kalau emang orang udah lama belajar akidah, jilbabnya nggak segitu. Nggak masuk. Ini orang baru seminggu, 2 minggu dicuci otaknya langsung dam. Bang, saya belum lama. Kelihatan. Dari pakaiannya kelihatan. Kalau dia emang orang yang benar-benar mengikuti syariah dan lain-lain, jilbabnya nggak segitu.
Ini bukan lagi bicara pendapat furu ya. Cuma kalau udah rada lamaan belajarnya, beneran belajar, nggak segitu jilbabnya. Yang mati kemarin nih, yang akhirnya mesti ditembak. Nggak segitu jilbabnya harusnya. Terus nyambung sama cadar, nggak nyambung. Cadar sama jilbabnya nggak nyambung. Falas. Ini orang baru dicuci otaknya kemarin, belum lama. Apa urusannya sama dakwah salafiyah yang udah berjalan dari zaman ke zaman? Ya akhi, bukan lain dakwah ini adalah dakwah yang hak. Sebagaimana Allah perintahkan. Dan keridhaan Allah ada pada mereka yang berada di atas jalan dakwah salafiyah ini. Dan itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa may yushaqiqir rasul. Allah berfirman, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah datang padanya petunjuk. Ini setelah dia tahu. Sebelumnya enggak tahu uzur. Tapi dia menentang Rasul setelah dia tahu. Kemudian dia menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang beriman bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, siapa lagi pilihan lain? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Maka kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling, dan kami akan lemparkan mereka ke api neraka, dan sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Oke? Dan kemudian Allah pun berfirman, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Para kaum mukminin terdahulu dari golongan muhajirin dan ansar. Tuh siapa? Salafus saleh, yang konsep beragama mereka salafiyah, salafisme. Muhajirin wal ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yakni mengikuti konsep dan pola beragama ala salafus saleh, ala muhajirin dan ansar. Allah berkata, radhiyallahu anhum. Itulah orang-orang yang Allah ridhai mereka. Tuh. Waradu'an. Dan itulah hakikatnya orang-orang yang meridhai Allah. Tuh. Jadi keridhaan Allah terletak pada mereka yang mengikuti salafus saleh, mengikuti pemahaman salafiyah. Allah yang bilang. Dan keimanan yang ideal, pola beragama yang tepat adalah sebagaimana pola beragama dan keimanan para sahabat. Kalau belum begitu, belum ideal imannya. Kata siapa? Kata Allah. Allah berfirman, wa in amanu bimithli ma amantum bihi. Tuh. Apabila mereka telah beriman sebagaimana kalian beriman. Nah, waktu ayat ini turun, siapa kalian yang beriman? Siapa kaum mukminin yang hidup ketika masa turunnya ayat? Sahabat, ada pilihan lain. Apabila mereka telah beriman sebagaimana kalian beriman, yakni itu beragama sebagaimana konsep beragama ala kalian sama, faqad ihtadau, maka mereka telah berada di atas petunjuk. Petunjuk keimanan yang ideal itu sesuai dengan konsep beragama ala salafus saleh. Wa in tawallau, dan apabila mereka berpaling dari mana? Dari konsep keimanan ala kalian para sahabat itu. Wa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Sesungguhnya mereka berada di dalam perpecahan. Maka al-jamaah dan persatuan adalah berada di atas jalan sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana Rasul katakan, ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku. Itu jamaah, kalaupun kau bersendirian. Itu jamaah. Dan syiqaq, perpecahan, adalah ketika seseorang meninggalkan jalan itu, kalaupun ramai-ramai kompakan, mereka berada di atas jalan perpecahan. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Dan apabila mereka berpaling, yakni dari jalan kalian para sahabat, sesungguhnya mereka berada di dalam perpecahan. Tuh. Kok bisa seorang muslim menghormati Nabi, menghormati sahabat radhiyallahu anhum, mengatakan dakwah salafiyah membuka pintu terorisme? Kok bisa sampai begitu kalau nggak berangkat karena zaigh di hatinya? Kok bisa sampai ngomong begitu? Ya?